Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saya tidak pernah menyangka permaisuri Chang Yue memiliki lidah yang begitu perak, Anda benar-benar membuat saya terkesan. Suara Feng Hengkong terdengar dingin, itu lebih bersifat sarkastik. Kamu sudah tahu identitas seperti apa yang dimiliki Sue Er? Namun kamu masih terus mengatakan bahwa tindakan ini dapat menyelamatkan martabat Divine Phoenix Empire-ku. Namun, apa yang benar-benar Anda inginkan adalah menjadikan putri paling mulia dari Phoenix ilahi kami untuk menikahi permaisuri Pangeran Blue Wind Anda sebagai selir. Tidak hanya posisinya yang diturunkan, dia bahkan langsung lebih rendah dari Anda. Permaisuri Chang Yue, kata-katamu dengan jelas mengatakan bahwa mulai sekarang, Phoenix ilahi kami akan lebih rendah dari angin birumu. Oh, sebelum Feng Hengkong selesai berteriak, dia disela oleh nada suara Chang Yue yang berlarut-larut. Dia berkata dengan senyum tipis di wajahnya, jadi alasan Master Sekte Phoenix bereaksi begitu keras adalah karena kamu tidak ingin adik Sue Er menjadi selir. Jika demikian, maka permaisuri ini akan berkompromi. Setelah adik Sue Er menikahi suami permaisuri ini, dia akan menjadi istri pertama, sama seperti permaisuri ini, dan posisi kita akan setara. Hal ini belum pernah terjadi dalam 1000 tahun sejarah Blue Wind Nation, dan ini bisa dianggap sebagai permaisuri yang memberikan konsesi yang sangat besar atas nama martabat keluarga kekaisaran demi perdamaian antara kedua negara. Master Sekte Phoenix seharusnya puas seperti ini. Kemarahan Feng Hengkong dan ekspresinya menegang pada saat bersamaan. Di tengah kata-kata Chang Yue, dia tiba-tiba menyadari bahwa alasan Chang Yue meminta Feng Sue Er menjadi selir adalah untuk dengan mudahnya mundur demi kemajuan pada saat ini. Dia benar-benar masuk ke dalam perangkap yang dibuat Chang Yue. Chang Yue terus berbicara tanpa kenal lelah. Selain itu, permaisuri ini adalah putri kerajaan Blue Wind saat itu. Ketika aku menikah dengan Yun Che, tentu saja aku memperlakukan suamiku sebagai seseorang yang di atasku. Meski kini aku sudah naik tahta dan menjadi permaisuri, aku tetap memperlakukan suamiku sebagai segalanya. Dan karena permaisuri ini adalah penguasa Blue Wind, suami permaisuri ini, Yun Che, memiliki posisi paling mulia di Blue Wind, dan bukan lagi pangeran permaisuri seperti dulu. Orang yang dinikahi adik Sue Er secara alami bukanlah permaisuri Blue Wind, melainkan orang yang memiliki kedudukan tertinggi dan termulia di Blue Wind Nation. Bagaimana hal ini merendahkan martabat? Tapi, kata-kata Master Sekte Phoenix sepertinya mengingatkan permaisuri ini. Karena adik Sue Er berada pada posisi paling mulia dan tertinggi di Divine Phoenix Nation, maka dia secara alami memiliki hak tertinggi untuk berbicara atas nama dirinya sendiri. Jika demikian, maka tentang masalah ini, tampaknya akan lebih tepat jika permaisuri ini bertanya sendiri pada adik Sue Er. Feng Hengkong terdiam untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menerima ini tiba-tiba. Dia, yang telah menjadi kaisar Divine Phoenix selama 100 tahun, sedang dimanipulasi oleh permaisuri negara lemah yang baru saja naik tahta selama 3 tahun pada usia sekitar 20 tahun. Adik Sue Er, apakah kamu bersedia menikahi Yun Che, bersamanya selamanya, dan menenangkan kebencian antara kedua negara? Chang Yue berbalik ke arah Feng Sue Er, auranya yang setajam pedang saat menghadap Feng Hengkong berubah menjadi senyuman lembut. Ketika Chang Yue berhadapan langsung dengan Feng Hengkong, Yun Che tidak berbicara, dan Feng Sue Er juga diam. Sejak saat Chang Yue memintanya untuk menikahi Yun Che, dia tertegun sepanjang waktu. Dia mengedipkan matanya yang cerah seperti kristal dan bertanya dengan lembut, menikah dengan kakak Yun, apakah itu selamanya? Tentu saja selamanya. Chang Yue tersenyum dan berkata, setelah kamu menikah dengan kakakmu Yun, kamu akan menjadi miliknya, dan dia juga akan menjadi milikmu. Kalian berdua dapat memiliki segalanya satu sama lain, saling bersandar di bahu satu sama lain,
menemani satu sama lain selamanya, dan tidak ada yang bisa menghentikan atau membatasinya. Lalu, apa yang dikatakan kakak permaisuri sebelumnya, apakah itu semua benar? Mata indah Feng Shui menjadi semakin kabur. Tentu saja, Chang Yue tahu apa yang ingin dia tanyakan. Kakak adalah permaisuri Blue Wind Nation. Seperti ayah kerajaanmu, perkataan kami sama baiknya dengan emas. Jika kamu bersedia menikahi kakakmu Yun, maka Phoenix sucimu tidak perlu meminta maaf di depan umum, menyerahkan wilayah mereka, membayar upeti. Dan ayah kerajaanmu akan dapat kembali ke Divine Phoenix kapan saja tanpa terluka. Sedangkan untukmu, kamu bisa tinggal bersama kakak Yunmu mulai saat itu, dan kamu bisa bersama selama yang kamu mau. Feng Shui hanya ada di sini untuk menebus dosa ayah kerajaannya. Selama dia bisa menebus dosa-dosa itu, dia bersedia menanggung hukuman apapun. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa hukuman yang diberikan permaisuri Chang Yue pada akhirnya adalah seperti ini. Dalam sudut pandangnya sendiri, segala sesuatu yang terjadi di depan matanya, cara menebus dosa seperti ini, sungguh luar biasa. Jika seperti ini, Feng Shui dengan hati-hati mengalihkan pandangannya ke arah Yun Ce, tapi saat dia menyentuh sudut pakaian Yun Ce, dia mundur dalam emosi yang aneh dan asing. Detak jantungnya meningkat berkali-kali lipat, dan suaranya menjadi lebih lembut, tentu saja aku akan. Suir, raungan rendah Feng Hengkong menyela Feng Shui, kamu masih muda, ini tidak sesederhana yang kamu kira. Ini adalah urusan penting yang akan mempengaruhi seluruh hidup Anda. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diputuskan secara gegabah dan impulsif bagi siapapun dalam hidup mereka. Aku tahu, Feng Shui berbicara dengan lembut, aku jarang berhubungan dengan dunia luar, tapi dari ingatan yang diberikan Dewa Phoenix kepadaku, secara kasar aku mengetahui banyak hal. Saya tahu bahwa, jika seorang wanita menikah dengan seorang pria, itu akan terjadi seumur hidupnya, tapi, jika itu adalah kakak Yun, seumur hidup, bukankah itu luar biasa? Baik kakak Yun dan aku memiliki garis keturunan dan jiwa Phoenix yang dianugerahkan oleh Dewa Phoenix. Dengan demikian, jiwaku dapat dengan jelas merasakan kehangatan yang diberikan oleh jiwa kakak Yun kepadaku. 3 tahun lalu di Phoenix Perching Valley, hari-hari ketika aku bersama kakak Yun adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupku. Kakak Yun tidak hanya menyelamatkan hidupku, dan membangunkan jiwa Phoenixku, dia bahkan membuatku merasakan kebahagiaan terbesar di dunia, dan, jiwaku bisa merasakan bahwa di dunia ini, tidak akan pernah ada orang lain yang bisa membuatku merasa seperti ini. Sama seperti kemarin, ketika saya melihat kakak Yun sekali lagi, itu adalah kegembiraan luar biasa yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Jika saya ingin menebus dosa-dosa kita seperti ini, maka saya benar-benar bersedia menghabiskan hidup saya untuk menebus dosa-dosa kita dengan cara ini. Feng Shui berbicara, bergumam, dan tidak bisa menahan tawa pelan. Saat senyumannya mekar, aula besar yang serius langsung menjadi hangat. Ekspresi Chang Yue sedikit rumit, tapi itu hanya berlangsung sesaat. Dia melirik sedikit ke arah Yun Ce, lalu tersenyum hangat. Dia tahu bahwa perasaan Feng Shui terhadap Yun Ce lebih dari sekedar rasa terima kasih, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu begitu dalam dan sederhana. Mungkin, bagi Feng Shui yang memiliki jiwa paling murni, kemunculan Yun Ce benar-benar fatal. Wajah Feng Hengkong dan seluruh tubuhnya merasakan ketidakberdayaan yang mendalam, jiwa Phoenix pada awalnya adalah satu kesatuan, dan mereka menarik satu sama lain berdasarkan naluri. Dia lebih suka menyimpulkan bahwa ketertarikan di antara mereka berdua disebabkan oleh jiwa Phoenix mereka. Suer, Feng Hengkong berbicara, dalam suaranya, ada sedikit rasa sakit dan ketidakberdayaan. Apakah kamu ingat ketika kamu kembali dari Dewa Phoenix, hal-hal yang dikatakan ayah kerajaan kepadamu? Saya ingat,
Feng Shue'er tidak berpikir dan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Ayah kerajaan memberitahu Shue'er bahwa saya tidak dapat meninggalkan kota Divine Phoenix sebelum saya berusia 17 tahun, dan saya tidak dapat melakukan kontak dengan siapapun selain kerabat dekat. Saya tidak bisa meninggalkan Divine Phoenix Nation sebelum saya berusia 20 tahun, dan saya harus mulai menggunakan mata saya sendiri untuk mengenal dan memahami seluruh dunia. Feng Hengkong sedikit mengangguk. Hanya ketika menghadapi Feng Shue'er barulah matanya berubah lembut dan tanpa kekotoran. Shue'er, kamu tumbuh di sisi Dewa Phoenix sejak kamu masih muda. Kamu terlalu murni dan baik hati. Meskipun ayah kerajaan ingin melindungimu selamanya, kamu pasti akan tumbuh dewasa, dan di masa depan, kamu bahkan harus bertanggung jawab atas seluruh Divine Phoenix. Jadi, meski ayah kerajaan tidak bisa melepaskannya, perlindunganku untukmu hanya akan berlanjut sampai kamu berumur 17 tahun. Setelah 17 tahun, ayah kerajaan berencana membawamu melihat dunia di seluruh Divine Phoenix Nation, agar kamu menyadari sifat manusia yang berubah-ubah. Begitu kamu menginjak usia 20, ayah kerajaan akan sepenuhnya melepaskan dan membiarkanmu mengenal seluruh benua langit yang mendalam, dan kemudian membiarkanmu memutuskan segalanya sendiri secara mandiri. Tapi dalam 3 tahun terakhir, kamu selalu koma. Sekarang, meskipun kamu sama persis dengan 3 tahun yang lalu dan meskipun kamu terlihat tidak tumbuh sama sekali, kamu sudah berusia 19 tahun. Namun, ayah kerajaan tidak dapat membawamu melihat Divine Phoenix Nation, dan dalam setengah tahun, kamu akan berusia 20. Ayah kerajaan, Feng Shue'er bergumam pelan. Meskipun 3 tahun telah diambil darimu, hal-hal yang dikatakan ayah kerajaan saat itu tidak akan diambil. Saat kamu berumur 20 tahun, kamu akan bisa memutuskan segalanya untuk dirimu sendiri, dan tidak ada seorang pun yang bisa ikut campur dalam keputusanmu. Jadi, berikan dirimu sendiri, berikan waktu setengah tahun kepada ayah kerajaan. Mata dan wajah Feng Hengkong sedikit menunduk. Dalam setengah tahun ini, Anda akan tumbuh, mengenal, dan memperluas wawasan Anda. Lebih dari itu, kamu dapat dengan jelas memahami perasaan seperti apa yang kamu miliki terhadap Yun Ce. Jika perasaanmu terhadap Yun Ce masih sama seperti hari ini setengah tahun kemudian, kepalan tangan Feng Hengkong di bawah lengan panjangnya mengepal, maka ayah kerajaan secara pribadi akan mengambil keputusan sesuai keinginanmu. Bahkan jika seluruh sekte keberatan, ayah kerajaan akan tetap melakukannya untukmu. Dan, jika Anda berubah pikiran, jangan memaksakan diri. Ayah kerajaan pasti punya cara untuk menghadapi Blue Wind. Feng Shue'er ragu-ragu sejenak, tapi dia masih mengangguk pelan. Shue'er akan mendengarkan ayah kerajaan. Permaisuri Chang Yue, Anda mendengarnya. Bukan karena Shue'er dan saya tidak mau, hanya saja ini menyangkut masa depan Shue'er, itu perlu dipertimbangkan dengan cermat. Aku bisa mempercayakan Shue'er kepada Yun Ce, tapi itu bukan untuk melindungi martabat Divine Phoenix, itu karena keinginan Shue di dalam hatinya. Tapi itu, setidaknya perlu setengah tahun kemudian. Sangat baik. Bertentangan dengan ekspektasi Feng Hengkong, Chang Yue tidak menggunakan kesempatan itu untuk memanfaatkannya. Sebaliknya, dia mengangguk dengan bersih dan tajam. Kata-kata Master Sekte Phoenix sama bagusnya dengan emas. Dengan kata-katamu, itu berarti permaisuri ini menyetujui permintaanmu. Namun, permaisuri ini tidak akan memberikan waktu setengah tahun secara cuma-cuma. Selama setengah tahun di mana Kekaisaran Phoenix ilahimu akan mengambil keputusan akhir, Feng Shue'er harus tetap tinggal di negara angin biru milikku. Sedangkan untukmu, kamu bisa pergi kapan saja. Nada bicara Chang Yue tegas, menyatakan bahwa tidak ada kompromi. Alis Feng Hengkong tiba-tiba terangkat. Feng Shue'er tumbuh di sisi Dewa Phoenix, dan dia belum pernah meninggalkan Divine Phoenix City sebelum kemarin. Bagaimana dia bisa menerima meninggalkannya di Blue Wind dengan mudah?
dan bahkan meninggalkannya di samping Yun Che yang sangat berbahaya. Dia baru saja akan menolaknya dengan keras, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bagaimana Feng Shue'er tidak khawatir sama sekali, sebaliknya, dia sepertinya menantikannya. Pada saat itu, hatinya melunak saat dia menelan kembali kata-kata yang akan keluar dari tenggorokannya, berbalik dan tiba-tiba terbang ke arah luar aula. Yun Che, ikutlah denganku. Beri aku waktu sebentar. Yun Che mengangkat kepalanya untuk melihat Feng Hengkong, dia kemudian mengangguk ke arah Chang Yue dan Feng Shue'er dan juga terbang mengejar Feng Hengkong. Setelah Feng Hengkong terbang keluar dari aula utama, dia terbang dalam garis lurus sampai dia berada di depan Divine Phoenix Arc. Dia berbalik, menatap Yun Che di depannya, dan dengan wajah tanpa ekspresi apapun, dia berkata dengan suara rendah, Yun Che, dalam hidupku, saya jarang berterima kasih kepada siapapun. Tapi 3 tahun lalu, saya memang ingin mengucapkan terima kasih karena Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan nyawa Sue. Berdasarkan hal itu, jika Anda masih hidup 3 tahun lalu, apapun yang Anda inginkan, aku tidak akan ragu sama sekali. Apa yang ingin Anda katakan? Yun Che bertanya dengan acuh tak acuh. Sejak Shue'er terbangun dari komanya selama 3 tahun, kebencian di hatiku telah berkembang hingga mencapai tingkat yang mematikan, dan sekarang, kebencian saya padamu bahkan lebih dalam dari tulang. Suir tumbuh bersama Dewa Phoenix, jadi dia jarang bertemu saudara laki-lakinya. Karena itu, dia mungkin tidak merasakan sedikit pun kesedihan atas kematian mereka, dan akan lebih sulit lagi baginya untuk membencimu karenanya. Tapi mereka adalah putraku sendiri. Kamu membunuh 4 putraku, dan bahkan jika saya menghancurkanmu menjadi debu tulang, tidak akan mampu menghilangkan kebencian di lubuk hatiku yang terdalam, dan bahkan dengan semua ini. Yang paling saya benci darimu adalah, kamu sebenarnya. Suara, ledakan, yang aneh keluar dari mulut Feng Hengkong. Yun Che tahu bahwa setidaknya ada 1 gigi yang patah. Apa yang Feng Hengkong rasakan terhadapnya, adalah kebencian yang nyata. Aku merasakan hal yang sama terhadapmu, jawab Yun Che dingin. Feng Hengkong berbalik. Dia tidak perlu melihat wajah Yun Che, jadi dia setidaknya bisa sedikit mengendalikan emosi dan kebenciannya. Hal-hal yang aku katakan pada Suir barusan jelas bukan karena kita menyerah untuk melindungi martabat Dewa Phoenix, dan pastinya bukan karena saya telah memaafkanmu. Semuanya hanya karena perasaan Sue terhadapmu adalah nyata. Permaisuri Chang Yue benar-benar memahami titik lemahku. Jika kita menghentikannya dengan paksa, itu akan menghancurkan hati Sue. Bagi Sue, kita bisa berkompromi dengan apapun. Alasan kamu memintaku keluar hanya untuk memberitahuku betapa hebatnya kamu sebagai seorang ayah. Yun Che mendengus. Feng Hengkong tidak marah, malah suaranya melambat, hanya berdasarkan kamu menyelamatkan Shue'er, setidaknya aku percaya bahwa kamu tidak akan menyakitinya. Sekarang jiwa Phoenix Sue telah terbangun, tidak banyak orang di dunia ini yang dapat menyakitinya. Mengenai dia tinggal di Blue Wind dekat dengan Anda, mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatannya dengan cara ini. Dan ini memang waktunya, baginya untuk mengenal dunia ini. Namun, selama Shue'er tetap di sini, kamu harus berjanji padaku satu hal. Suara Feng Hengkong tiba-tiba menjadi sangat keras, dari cara dia berbicara, jelas bahwa dia sudah setuju untuk meninggalkan Feng Shue'er di Blue Wind selama setengah tahun ini. Katakan, jawab Yun Che. Dengan jiwa Sue, setelah setengah tahun, perasaannya terhadapmu seharusnya tidak mengalami perubahan negatif. Setengah tahun ini lebih memberi waktu bagi sekte kita untuk bereaksi. Di masa depan, aku mungkin menikahkan Suir denganmu, tapi sebelum kekuatan Sue bangkit sepenuhnya, kamu tidak boleh mencemari tubuh Dewa Phoenix miliknya. Kamu harus tahu bahwa itu akan sangat menghalangi kekuatannya untuk bangkit. Feng Hengkong berbicara kasar dengan punggung menghadap Yun Che.
Yunce menggerakkan alisnya, lalu dengan ringan berkata, "Jangan khawatir. Meskipun kehidupan dan kematian Sekte Phoenix Suci bukan urusanku, aku tidak akan melakukan apapun yang akan merusak masa depan Sue." "Bagus, kami bisa mempercayaimu." Meskipun Feng Henkong sangat membenci Yunce, Yunce tetaplah orang yang mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Feng Shue'er. Karena itu, di lubuk hatinya, dia tidak pernah bisa mempertanyakan apakah Yunce menyayangi Feng Shue'er atau tidak. "Tapi aku juga ingin mengatakan sesuatu dan kamu harus mengingatnya," Yunce berkata dengan dingin, "di masa depan, bahkan jika aku bersama Shue'er, aku tidak akan pernah memanggilmu ayah kerajaan." Tubuh Feng Henkong sedikit menegang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun lagi dan hanya melangkah ke udara menuju Divine Phoenix Arc. Berdiri di depan pintu Divine Phoenix Arc, dia menghentikan langkahnya yang berat, mengayunkan lengannya ke belakang dan melemparkan batu giok merah ke arah Yunce. Yunce mengangkat tangannya dan menangkapnya, dan saat tangan itu menyentuh telapak tangannya, perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. "Dengan batu Phoenix ini, Anda dapat mengirimkan transmisi suara kepada saya dalam jarak 150.000 kilometer. Dalam setengah tahun ini, jika Shue'er berada dalam bahaya atau kecelakaan." Ketika pintu bahtera terbuka sepenuhnya, Feng Henkong tidak melanjutkan berbicara. Hanya sampai dia melangkah ke dalam bahtera yang dalam, dia akhirnya berbalik dan menatap mata Yunce. "Kau pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Suir." Yunce menyingkirkan batu Phoenix dan bertanya, "Tidak peduli betapa enggannya kita, seorang anak perempuan, pada akhirnya akan menikah dengan seseorang." Alis Feng Henkong berkerut saat dia bergumam, "Mungkin juga, setidaknya ini jauh lebih baik daripada orang seperti Ye Xinghan." Tidak diketahui apakah dia sedang berbicara dengan Yunce atau dirinya sendiri. Pintu bahtera tertutup sepenuhnya saat Divine Phoenix Arc naik ke udara dan melesat ke langit dalam sekejap mata. Semburan udara langsung menyapu istana kekaisaran Blue Wind. "Ayah kerajaan." Suara Divine Phoenix Arc yang menyala menyebabkan Feng Shue'er terbang keluar dari aula utama, tapi dia tepat pada waktunya untuk melihat jejak bayangan merah menghilang ke barat. "Ayahmu telah pergi." Yunce berbalik dan berkata padanya. "Tetapi mengapa ayah kerajaan pergi begitu saja, bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal padaku?" Wajah mungil Feng Shui menunjukkan sedikit kebingungan. Ini adalah pertama kalinya dia, sejak dia dilahirkan, meninggalkan pihak ayahnya dan Sekte Divine Phoenix. "Ayahmu khawatir begitu dia melihatmu, dia akan enggan berpisah denganmu. Selain itu, dia percaya padamu apa adanya saat ini, dan tentu saja, dia juga mempercayaiku," kata Yunce sambil tersenyum. "Kamu mungkin perlu tinggal di Blue Wind Nation untuk jangka waktu yang lama di masa depan. Ini bukan hanya karena tidak bisa bertemu ayah dan saudaramu, kamu juga akan dikelilingi oleh orang asing. Apakah kamu takut?" "Oh, tentu saja tidak." Feng Shue'er dengan lembut menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, karena Shue'er masih memiliki kakak Yun di sisinya. Yunce melangkah maju dan meraih tangannya. Dengan nada lembut, dia berkata, "Yakinlah, Suir. Selama periode waktu di Blue Wind Nation ini, Anda tidak perlu melakukan apapun pada diri Anda sendiri. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, pergi kemanapun kamu mau, dan jika kamu mau, aku akan menemanimu." Feng Shue'er dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya, alisnya melengkung menjadi bulan sabit saat dia tersenyum. Hanya dengan beberapa kata dari Yunce, kepanikannya berhasil dipadamkan, hanya menyisakan kebahagiaan yang meluap-luap di jiwanya. "Terima kasih, Kakak Yun." "Kakak ipar." Suara angin bertiup di belakang mereka saat Xia Yuanba bergegas maju. Nomor 1 di bawah langit, Dong Fangxiu dan Qin Wuxiang mengikuti tepat di belakangnya. Saat melihat Xia Yuanba, Feng Shue'er tersenyum malu-malu. "Kita bertemu lagi, kakak besar."
Sue'er belum berterima kasih kepada Anda karena telah melindungi kita saat itu di primordial mendalam Ark. Hehe, Xia Yuanba tertawa malu, itu tugasku. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tapi adik Sue'er sepertinya tidak banyak berubah. Tapi kakak besar sepertinya menjadi lebih besar. Feng Sue'er dengan penasaran menatap Xia Yuanba. 3 tahun yang lalu, Xia Yuanba memblokir Ye Xinghan dan Feng Feiyan dengan tubuhnya, memungkinkan dia dan Yun Ce melarikan diri dari primordial mendalam Ark. Selain itu, dia adalah keluarga Yun Ce yang paling penting, sehingga Feng Sue'er memiliki perasaan kekeluargaan yang kuat terhadapnya. Xia Yuanba, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, juga, kakak besar telah menjadi sangat hebat, bahkan mencapai tingkat ke-6 alam sovereign mendalam. Kamu bahkan mungkin lebih kuat dari kakek. Xia Yuanba berkedip, bagaimana kamu tahu? Apakah kakak ipar memberitahumu tentang hal ini? Yun Ce tertawa, Sue'er sekarang adalah raja tingkat 8, baginya untuk merasakan tingkat kekuatanmu yang paling dalam adalah hal yang mudah. Apa? Xia Yuanba berseru kaget, ternganga. Di belakangnya, Dongfang Xiu dan Qin Wuxiang tersentak, hampir jatuh dari langit. Raja tingkat 8, nomor 1 di bawah langit bertanya, terperangah. Xia Yuanba yang berusia 21 tahun yang mendapatkan kekuatan menakutkan dari raja tingkat 6 sudah cukup untuk mengejutkannya, namun wanita muda di depannya dengan wajah yang tidak kalah dengan permaisuri iblis kecil, dan yang baru saja dikatakan Xia Yuanba tidak namun 20, sebenarnya adalah raja tingkat 8. Itu jauh lebih tinggi dari ayahnya, ambisi terbesar di bawah langit. Di benua langit yang mendalam ini, bagaimana bisa ada keberadaan yang tak terduga dan tidak logis? Seperti yang diharapkan dari adik Sue'er, itu luar biasa. Xia Yuanba menelan ludah dan tergagap. Dongfang Xiu dan yang lainnya sudah lama tercengang. Raja tingkat 8 adalah sebuah konsep yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Xia Yuanba menggelengkan kepalanya dan akhirnya mulai berbisnis, kakak ipar, aku melihat Feng Hengkong telah menaiki Divine Phoenix Arc dan pergi. Mengapa adik Sue'er tetap tinggal? Apa yang telah terjadi? Tentang ini, Yun Ce hendak menjelaskan inti situasinya kepada Xia Yuanba dan Dongfang Xiu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Chang Yue belum meninggalkan aula. Dia mengerutkan kening dan melepaskan tangan Feng Shui, Suir, jelaskan masalah ini kepada mereka dengan sederhana. Aku akan memeriksa Yuer. Yun Ce kemudian dengan cepat terbang kembali ke Blue Wind Hall. Seperti yang diharapkan, Chang Yue duduk di, lebih tepatnya, merosot di singgasana. Wajahnya pucat dan auranya lemah. Yue Ce segera bergegas mendekat, mengulurkan tangan untuk memegang bahunya dan dengan lembut memasukkan aliran energi yang sangat besar ke dalam tubuhnya. Apakah kamu baik-baik saja, Yuer? Chang Yue sedikit mengangguk. Dia meletakkan kepalanya di bahunya, wajahnya menunjukkan senyum lelah namun puas. Kekuatannya yang mendalam hanya berada di alam mendalam roh, namun dia tidak menyerah pada tekanan besar dari Feng Hengkong. Begitu Feng Hengkong pergi, tekanannya lenyap dan dia segera pingsan. Fokus saja pada istirahat, jangan memikirkan hal lain. Feng Hengkong sudah pergi, meninggalkan Sue'er. Negara angin biru kita aman. Yun Ce bergumam sambil memeluknya dengan penuh kasih sayang. Chang Yue dengan lemah menegaskan, semua ini karena suami, kalau bukan karena suami. Tidak, Yun Ce menggelengkan kepalanya, semua ini karena Yuer. Jika bukan karena Yuer yang memikul segalanya dalam 3 tahun terakhir, kita tidak akan mendapatkan hasil seperti itu hari ini. Dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Yuer selama 3 tahun terakhir, apa yang telah saya lakukan beberapa hari terakhir ini tidak layak untuk disebutkan. Chang Yue tertawa pelan. Tidak ada bayangan stres atau kegelapan dalam tawanya. Adikku Yun, suamiku, dia selalu bisa membuatku bahagia. Yuer,
Kamu telah sangat menderita selama 3 tahun ini sehingga aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk memikirkannya. Aku benci Kekaisaran Phoenix Suci, tapi memang benar kalau kamu lebih membenci mereka daripada aku. Yunce menyuarakan pertanyaan hatinya. Mengapa kamu membuat keputusan seperti itu ketika menghadapi Feng Hengkong, yang bersedia menerima hukuman apapun? 50 miliar sebagai kompensasi mungkin banyak, tetapi bagi Divine Phoenix, itu mungkin hanya masalah sepele. Hal ini karena hukuman apapun yang diberikan hanya akan mendatangkan kegembiraan dan kemenangan yang berumur pendek, namun pada gilirannya, hal itu akan menanamkan benih kebencian dan kebencian pada orang lain. Hal ini akan menimbulkan lingkaran iblis dan sejarah akan terulang kembali, bahkan akan meletus menjadi perang besar-besaran di masa depan. Dibandingkan dengan Divine Phoenix, Blue Wind lemah. Jika itu terjadi, orang yang akan tenggelam dalam masa sulit pastilah Blue Wind. Ini belum cukup, pengampunan itu sendiri, Chang Yue tersenyum. Suamiku dan aku telah merebut putri salju paling berharga dari Divine Phoenix. Jika membiarkan adik Suer menikah denganmu, suamiku, itu akan lebih bermanfaat bagi masa depan Blue Wind Nation daripada menduduki separuh Divine Phoenix Nation. Bagi saya, ini juga akan menjadi resolusi terbaik. Yunce dengan lembut mengusap pipinya, bergumam, kamu adalah penguasa negara ini, namun kamu memulai pernikahan antara aku dan wanita lain. Terlebih lagi, dia akan diberikan sebagai istri sah dengan status yang sama dengan Anda, tidakkah Anda merasa ini tidak adil bagi Anda? Chang Yue tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku hanya bisa bermimpi bisa bersamamu di masa lalu. Namun sekarang, impian saya telah terwujud, dan saya adalah orang yang paling bahagia dan paling puas di dunia. Tidak ada ketidakadilan dalam hal ini. Adik Suer adalah gadis paling sempurna yang pernah kulihat dalam hidupku. Penampilannya, karakternya, pola asuhnya, statusnya, kekuatannya yang dalam, segala sesuatu tentang dirinya sempurna. Dan tentu saja, wanita paling sempurna di dunia adalah milik suamiku. Aku sangat menginginkan semua hal paling sempurna di dunia menjadi milik suamiku. Yunce menghela nafas saat perasaan hangat menyebar ke seluruh sudut tubuhnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengecewakan Chang Yue, bahkan sedikit pun. Suamiku, berlindung dalam pelukannya, Chang Yue menutup matanya dan berbisik, maukah kamu memberiku seorang anak? Ketika dia sudah dewasa, aku akan memberinya tahta. Dengan cara ini, aku bisa berada di sisi suami dan benar-benar menjadi milikmu. Yunce dengan lembut mengangguk saat jari-jarinya membelai lehernya yang bersalju. Dia menundukkan kepalanya dan menyeringai, kalau begitu kita harus melakukan yang terbaik mulai hari ini, oke. Meskipun mata Chang Yue terpejam, pipinya yang bersalju perlahan memerah. Dia dengan malu-malu membenamkan kepalanya lebih dalam ke pelukannya. Beberapa saat kemudian dia akhirnya mengeluarkan erangan lembut bernada tinggi. Sejak hari kedua Divine Phoenix Arc pergi, terjadi penataan ulang dengan cepat semua pasukan Divine Phoenix yang ditempatkan di Blue Wind Nation. Meskipun pasukan tidak sepenuhnya mundur dari Blue Wind, semua pasukan ditarik keluar dari kota kekaisaran dan diberi perintah tegas untuk tidak menyerang lagi. Invasi Blue Wind Nation oleh Divine Phoenix Nation mencapai puncaknya dengan cara yang tak terduga ini. Perkembangan situasi ini kemudian mengejutkan seluruh benua langit yang mendalam. Pada hari kelima kembalinya Feng Hengkong ke Divine Phoenix, dia mengumumkan bahwa keluarga kekaisaran Blue Wind akan diberi kompensasi 50 miliar koin dalam ungu, dan juga diberi tambahan 30 ton kristal ungu. Dan 13.000 set baju besi ringan serta persenjataan yang disempurnakan dengan api Phoenix ilahi. Sore hari di hari yang sama, puluhan ribu tentara Divine Phoenix mulai memasuki kota kekaisaran Blue Wind, tapi bukan untuk melakukan invasi. Kali ini, para prajurit dikirim ke kota Blue Wind Imperial untuk membantu dan membangun kembali bangunan yang hancur selama perang.
Berita tentang Yunce yang membunuh beberapa pangeran dan tetua Divine Phoenix serta menghancurkan kota Phoenix telah tersebar luas di 7 kerajaan. Bahkan orang paling bodoh pun bisa menebak apa yang terjadi di antara keduanya. Meskipun Blue Wind Nation masih dalam kekacauan, mereka akhirnya melihat lapisan perak di balik awan. Seluruh negeri merayakannya dengan gembira karena banyak sekali warga Blue Wind yang tidak perlu lagi mengungsi, mereka semua kembali ke tanah air sambil menangis dan tertawa. Pada saat yang sama, mereka meneriakkan nama Yunce, karena mereka tahu inilah orang yang menyelamatkan Blue Wind Nation dari ambang kehancuran. Selain Blue Wind Nation, 6 negara lainnya pasti sangat terkejut. Masuk akal jika Divine Phoenix mundur begitu saja, namun Divine Phoenix tidak hanya mundur begitu saja, mereka menambahkan sejumlah besar uang sebagai kompensasi, dan mereka bahkan telah mengerahkan hampir 70% pasukan mereka untuk membantu membangun kembali Blue Wind. Karena Divine Phoenix telah melakukan hal seperti itu, bahkan alasan yang paling sederhana pun membuat negara-negara gemetar ketakutan. Selama beberapa hari terakhir, para Raja Navitide, Blackfin, Sunflower Dew, Grand Asura, dan Divine Incense menderita tanpa tidur di malam hari dan kehilangan nafsu makan. Lagi pula, selama 3 tahun ketika Blue Wind menderita di bawah Divine Phoenix, tidak peduli bagaimana Blue Wind menundukkan kepala atau hampir memohon bantuan, mereka menutup mata, dan bahkan merobek-robek surat permohonan. Bukankah akan menjadi permainan anak-anak bagi mereka untuk membalas dendam jika mereka mampu menyudutkan kekaisaran Phoenix suci ke keadaan yang menyedihkan? Terutama dengan kepribadian Yunce yang muram dan metode kejamnya, kelima raja secara pribadi telah menyaksikan hal ini 3 tahun lalu, selama turnamen ranking 7 negara. Setelah menyingkirkan bayangan yang pernah ditinggali Blue Wind Nation, mereka memulai proses pemulihan dan Chang Yue secara alami menjadi lebih sibuk. Dia harus mengurus urusan nasional di siang hari, dan menunggu Yunce di malam hari. Yunce, sebaliknya, sangat menganggur. Setiap pagi, dia mengunjungi makam Chang Wanhe untuk menemani Feng Shue'er, untuk menebus dosa Feng Hengkong. Feng Shue'er dengan tegas berlutut di depan makam Chang Wanhe, dan Yunce serta Chang Yue tidak punya pilihan selain menyerah. Sisa waktu dihabiskan dalam perjalanan antara kota Blue Wind Imperial dan kota Floating Cloud. 10 hari kemudian, saat fajar menjelang, langit menjadi cerah. Chang Yue sudah bangun, tetapi dengan tubuhnya yang lembut dan halus seperti batu giok yang terjerat dengan Yunce, dia enggan untuk bangkit. Bahu porselennya yang sangat pucat terlihat dari balik selimut bersulam. Yang mulia, Raja Embun Bunga Matahari, Gui Wanli, ingin bertemu. Gui Wanli telah menunggu di luar istana sejak jam 3 pagi. Dari balik tirai, pelayan istana Chang Yue melaporkan dengan hormat. Dengan mata setengah tertutup, Chang Yue dengan lembut menggeser tubuhnya ke pelukan Yunce dan berkata, biarkan dia menunggu 1 jam lagi. Dipahami. Setelah pelayan istana pergi, Chang Yue membuka matanya dan melepaskan selimutnya. Pada detik itu, hamparan luas kulit giok bersalju terlihat di mata Yunce. Yunce mengulurkan tangan dan menariknya kembali ke pelukannya. Mengapa repot-repot bertemu dengannya? Suruh saja dia meninggalkan upeti lalu pergi. Chang Yue tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Sudah waktunya kamu bangun juga, suamiku. Adik Shue'er telah berlutut di depan makam ayahku selama 10 hari 10 malam penuh. Jika kamu tidak mau membawanya kembali, aku akan mati karena sakit hati. Chang Yue dengan mudah menyampirkan kain muslin Phoenix ke tubuhnya. Dia berlutut di tempat tidur, dan dengan sepasang tangan giok yang ramping dan halus, dia mendandani Yunce dan merapikan rambutnya. Dia kemudian mengenakan jubah Phoenix dan mahkota, sebelum bergegas menyiapkan sarapan untuk Yunce. Begitu dia meninggalkan istana, Yunce dengan cepat terbang ke utara kota. Di depan makam Chang Wanhe, seorang wanita muda berlutut dengan tenang,
kepalanya tertunduk dan tangannya terlipat di depan dadanya. Wajahnya yang seputih salju tampak tenang dan tulus. Rambut panjang dan roknya dibasahi oleh embun pagi, menampilkan siluet elegan namun kesepian yang akan menimbulkan rasa sakit yang menyayat hati bagi siapapun yang melihatnya. Suir, sudah 10 hari 10 malam. Jiwa ayah kerajaan di surga telah merasakan ketulusanmu. Dia pasti mengkhawatirkanmu seperti kami semua saat ini. Kembalilah bersamaku, kata Yun Ce lembut setelah mendarat diam-diam di belakang Feng Shue'er, lalu dia berlutut dan membungkuk ke arah makam. Feng Shue'er perlahan membuka matanya yang indah, dan embun pagi yang transparan perlahan jatuh dari bulu matanya yang panjang. Dia mencondongkan tubuhnya ke arah Yun Ce dan berkata dengan lemah, "Aku tahu, ini, untuk kakak Yun dan ayah kerajaan, untuk Blue Wind Nation yang hancur, ini bahkan tidak bisa menggantikan sedikit pun. Kakak permaisuri seharusnya membenciku. Ayah kerajaan lebih dari siapapun, membenci Divine Phoenix Nationku, tapi, dia memilih untuk menjadi pemaaf. Kakak permaisuri benar-benar orang yang mengagumkan, tidak heran dia bisa menjadi istri kakak Yun." Yun Ce tersenyum dan berkata, "Bagi Yuer, menghilangkan bencana Blue Wind dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan kemudian mencapai perdamaian yang lebih lama adalah apa yang dia inginkan. Adapun hal lainnya, dia bisa bekerja keras untuk melepaskannya. Setelah ayah kerajaanmu kembali, dia juga bekerja sangat keras untuk mengimbangi Blue Wind. Dia tidak hanya mengirimkan 50 miliar koin ungu ke keluarga kekaisaran Blue Wind dalam kurun waktu 5 hari, dia juga mengirimkan kristal ungu dan baju besi dalam jumlah besar. Dia juga memilih untuk melakukan ini secara terbuka untuk membantu Blue Wind mengintimidasi 5 negara lainnya. Dia juga menggunakan caranya sendiri untuk bertobat dan menebus dosa-dosanya. Meskipun bencana yang terjadi selama 3 tahun tersebut tidak akan dilupakan oleh sejarah, dengan kerjasama para kaisar dari kedua negara, hal ini dapat diatasi dengan sangat cepat. Jadi Suir tidak seharusnya memberikan tekanan pada dirinya sendiri. Keamanan dan kebahagiaanmu adalah keinginan terbesar ayahmu. Feng Shue'er terus bersandar di bahu Yun Ce, dan wajahnya menunjukkan senyuman yang indah. "Ayo kembali, aku akan mengantarmu menemui kakek dan bibi kecilku." Karena Feng Shue'er, kebencian mutlak Yun Ce terhadap Feng Hengkong sedikit bercampur dengan sesuatu yang rumit. Dia jelas tahu bahwa alasan utama Feng Hengkong meninggalkan Feng Shue'er di sini di Blue Wind Nation jelas bukan untuk melindungi martabat Divine Phoenix, tapi karena keinginan Feng Shui. Jika Feng Shue'er tidak bersedia, bahkan jika dia harus memenuhi persyaratan yang beberapa kali lebih keras dari 5 persyaratan kejam itu, dia sama sekali tidak akan menyetujuinya. Menyerahkan putrinya sendiri kepada musuh yang membunuh 4 putranya, setidaknya cinta manja Feng Hengkong terhadap Feng Shue'er kuat dan tidak ternoda sama sekali. Hatinya lebih luas dibandingkan dengan apa yang dilihat Yun Ce dengan matanya karena kebencian. Ketika Yun Ce kembali ke kota Blue Wind Imperial bersama Feng Shue'er, dia kebetulan melihat Xia Yuanba dan nomor 1 di bawah langit berjalan keluar dari istana kekaisaran secara berdampingan. Xia Yuanba mengangkat kepalanya saat dia merasakan fluktuasi aura. Matanya bersinar saat dia segera terbang ke arah Yun Ce, kakak ipar, adik Shue'er. "Kakak di bawah langit, Yuanba, aku baru saja hendak pergi mencari kalian berdua. Saya akan membawa Shue'er ke kota Floating Cloud sekarang, apakah Anda ingin kembali bersama kami?" Yun Ce bertanya pada mereka. Kakak ipar, aku juga mencarimu. Tapi, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu." Ada keremangan sementara di ekspresi mata Xia Yuanba ketika dia mendengar Yun Ce berkata kota awan terapung. Itu adalah kampung halamannya, tapi dia tidak lagi mempunyai sanak saudara di sana. Ayahnya berada jauh di Divine Phoenix, dan tidak ada berita tentang kakak perempuan atau ibunya.